perlengkapan VAR dan mobil VAR sudah sampai di Bandung di H-2. Jadi sama dengan kota-kota lain yang dipakai di babak Champions Series, mobil VAR sudah berangkat dan sudah siap, dan tadi sudah dilakukan kalibrasi secara keseluruhan, artinya sudah tidak ada masalah lagi untuk dipakai termasuk di pertandingan Persib lawan Bali di hari ini. Mas, Jalak Harupa kan pernah dipakai venue Piala Dunia, Mas ya? Tapi kenapa harus pakai mobil VAR, Mas? Kenapa nggak di ruangan? Karena kalau kita melihat selama ini Persib mendaftarkan timnya di GBLA. Jadi ketika itu di ruangan, yang diprioritaskan adalah VAR yang nantinya akan dipakai untuk jangka waktu yang lama. Karena untuk setting tiap sekali pemakaian itu butuh waktu lama dan juga ada jaminan keamanan dan perawatan. Terus nanti ada semacam perhatian yang ekstra dari setiap klub ketika itu ditempatkan dalam satu stadion. Mas, barangkali nanti ketika musim depan Persib sudah bisa memakai stadion sesuai dengan yang didaftarkan, nanti akan dipasang di stadion selama musim. Mas, kira-kira ada evaluasi nggak dari leg pertama kemarin untuk menggunakan VAR? Sejauh ini tidak ada kendala ya dari 3 kota sebelumnya, ini dari 2 kota sebelumnya, ini kota ketiga dan besok ada di Balikpapan. Prosesnya masih sama. Kendala itu lebih pada persiapan khusus di Bali ya, tapi bukan kendala yang krusial. Karena di Bali mempersiapkan pada H-2 tidak mungkin, karena lapangannya masih dipakai di ajang FC. Jadi dipersiapkan pada H-1 dan pagi hari, dan kita siapkan sehari penuh. Alhamdulillah pas hari H siangnya sudah dipakai, sudah bisa diterapkan sebenarnya semestinya sampai dengan proses dikalibrasi. Mas, ada 12 menit ya di LIB sekarang. Yang idealnya untuk musim depan tuh berapa, Mas? Pertandingannya agak kalau suka padat banget gitu dan mobilitas. Satu pekan kan ada 9 pertandingan. Seluruh mobil yang kita miliki itu ada 12. Jadi harusnya ini menjadi hal yang aman ya, karena kalau kita melihat ada beberapa sejauh ini sudah ada 3 stadion yang nantinya VAR itu sudah bisa dipasang di stadion tersebut. Ada Manahan, kemudian GBT, dan juga Bali. Artinya di 3 ini paten. Nah sisanya nanti akan penyelesaian. Dengan 12 mobil yang ada, perhitungan kami itu akan menjadi kendala yang serius untuk persiapannya. Itu mekanisme gimana? Apakah klub yang mengajukan yang stadion yang dipasang VAR atau klub pasti mengajukan untuk stadion yang akan digunakan. Nah, kemudian dari tim kami ada tim khusus yang melakukan inspeksi ya secara keseluruhan, terutama terkait khusus untuk penggunaan VAR. Karena ruangan yang dibutuhkan itu bisa dikatakan ketentuannya agak ribet dan detail ya. Jarak kabel, kemudian bagaimana sudut pandang, terus memudahkan untuk komunikasi sampai dengan akses internet, kemudian komunikasi antara wasit di dalam seperti apa, itu semuanya diperhitungkan. Kalau di Bandung kan ada Jalak sama GBLA, apakah dua-duanya bisa digunakan kan? Kalau melihat dari asesmen awal ya? Khusus untuk VAR kemarin sudah ada ketentuan, memang harus ada beberapa yang perlu dipersiapkan lebih detail lagi. Tapi kalau melihat persiapan nanti musim depan dengan ada waktu yang sisa ini, kami otomatis itu bisa dilakukan. Untuk wasit sendiri Kak, Mas ada keluhan atau evaluasi dari wasit segala macam mana setelah? Untuk wasit VAR ya? Wasit VAR itu kan kemarin kita selama 6 bulan proses berjalan, ada 4 kali pelatihan yang itu benar-benar dimatangkan dan di bawah pelatihan langsung mulai dari Institut FIFA. Dan kalau melihat kemarin kebetulan dari 2 kota sebelumnya termasuk hari ini ada asistensi dari Hokaaya dan juga dari FIFA, ada pemantauan. Artinya sejauh ini tidak ada kendala yang serius terkait penerapan. Karena kalau kita melihat selama ini wasit VAR ini sudah cukup berpengalaman sebagai wasit utama dan pemahaman laws of the game juga cukup bagus. Dan komunikasi dengan wasit lapangan pun juga tidak kendala. Artinya ini bukan menjadi proses yang bukan menjadi satu kendala serius untuk yang kami hadapi selama ini, termasuk untuk kedepannya. Mas Hanif, untuk musim mendatang apakah mobil VAR ini tetap dipakai atau bakal tetap di stadion? Maksudnya kemudian VAR ini, ruangan VAR? Mobil masih dipakai. Sekali lagi untuk stadion akan diterapkan buat stadion yang sudah memenuhi persyaratan. Sekali lagi persyaratan itu sangat rumit. Bukan hanya soal keamanan, tapi banyak hal lain yang dibutuhkan bagaimana jaringan itu bisa maksimal, termasuk dengan komunikasi dengan broadcast-nya. Sejauh ini stadion mana aja Mas yang mungkin sudah tercatat? Ada 3, kalau acuannya di musim ini ya, Dipta, kemudian GPT, dan Manahan. Baru 3 itu. Untuk pengamanan mobilnya bagaimana, Mas? Ini kan ya ada potensi-potensi nggak aman di jalan gitu. Teknisnya gimana sih? Ketika kita mengirimkan mobil ini ke satu klub, itu ketika dikirim ke satu kota, untuk proses pengamanannya menjadi tanggung jawab dari klub yang bersangkutan. Jadi kemarin di Madura setelah pertandingan bekerjasama dengan Panpel setempat memindahkan mobil VAR
memarkir di tempat yang benar-benar aman dan selalu mudah dalam pemantauan dari pengelola setempat, termasuk juga di Bali. Di Bandung nanti juga akan sama. Di mana Mas kayak tempat aman tuh maksudnya lebih spesifiknya di mana Mas? Kemarin di Madura di dalam stadion, tapi stadion yang dekat posisinya dekat dengan keamanan. Jadi itu dianggap lebih aman, termasuk juga ada rencana nanti akan dipindahkan kalau nggak salah ya di Polres atau di Kodim. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.